wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, kembali lagi bersama Bunda Aisyah. Bunda hari ini akan menyampaikan materi tematik, yaitu tema 9 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak. Before we start our lesson today, let's basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Good. Bunda mau cek nih semangatnya. Siswa, siap. Nah, sekarang anak-anak siapkan buku tulis dan buku tema 9 ya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan tentang yang pertama, sumber energi dan perubahan energi. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Silakan menyimak materi dari Bunda. Nah, sekarang kita belajar tema 9 subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Baik, Bunda akan jelaskan yang pertama tentang sumber energi dan perubahan energi, yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang ketiga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang terakhir hak dan kewajiban warga negara. Apakah anak-anak tahu sumber energi itu apa? Nah, seperti gambar, bisa dilihat gambar itu menggunakan sumber energi gas. Energi sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah menjadi energi lain yang kita sebut perubahan energi. Seperti contoh berikut sumber energi yang digunakan dan perubahan energi. Anak-anak bisa lihat gambar berikut, yaitu menggunakan energi angin. Perubahannya angin ke gerak. Yang kedua, sumber energi yang digunakan dan perubahan energi bisa dilihat seperti gambar, yaitu ibu sedang mencetrika baju. Sumber energinya yaitu listrik, perubahan energinya listrik ke panas. Contoh yang ketiga, yaitu bisa dilihat di gambar. Nah, ada blender. Nah, blender ini menggunakan energi listrik, perubahan energinya listrik ke gerak. Yang terakhir yaitu bisa dilihat di gambar Bunda yang sudah Bunda sediakan, yaitu ada orang membakar sate. Di sini sumber energinya yaitu angin. Perubahan energinya dari angin ke panas. Selanjutnya Bunda akan jelaskan jenis sumber daya alam. Ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dan tidak akan pernah habis. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu tidak dapat dihasilkan kembali dan jumlahnya itu terbatas anak-anak. Kemudian contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, anak-anak bisa lihat gambar yang Bunda tampilkan, yaitu hasil perkebunan. Bisa perkebunan kelapa. Nah, berikut adalah peta dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Contohnya, nah ini ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera yang menghasilkan perkebunan kelapa. Contoh yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau bisa habis. Contohnya bisa anak-anak lihat di gambar, itu gambar pertambangan. Bisa pertambangan itu logam ataupun minyak bumi. Nah, berikut adalah peta daripada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, dengan adanya sumber daya yang kita punya di Indonesia ini, kita harus bersyukur. Kita harus menjaga agar sumber daya alam yang ada di daerah kita lestari dan tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, anak-anak sekalian harus menjaga dan merawat semua sumber daya alam yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dan
kita juga harus memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Nah, Bunda akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian apakah hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Yang kedua, menikmati hidup yang layak. Selanjutnya, mengeluarkan pendapat, beragama dan beribadah, membela negara, mendapat pendidikan yang layak, membanggakan kebudayaan, dan menikmati kekayaan alam. Kemudian, ada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, membayar pajak, dan mengikuti pendidikan dasar. Nah, anak-anak, gimana materi dari Bunda? Sudah paham semuanya kan? Oke, sekarang Bunda ada game untuk anak-anak sekalian. Gamenya gimana Bunda? Yaitu tebak kata. Oke, di tebak kata ini anak-anak bisa menebak dengan clue atau kata bantu yang Bunda berikan kepada anak-anak sekalian. Kata bantunya didengerin ya. Yang pertama yaitu besar dan panas. Yang kedua, keluar sempurna di siang hari. Yang ketiga adalah salah satu jenis sumber daya alam yang kita punya. Satu kata saja, oke? Jadi anak-anak sekalian, nanti ada 2 tantangan dari Bunda. Yang pertama, anak-anak membuat poster tentang hemat energi. Yang kedua, yaitu menambahkan satu kata itu di poster yang anak-anak buat. Oke, sudah siap dengan tantangan dari Bunda? Bunda tunggu ya karya terbaik dan keren dari anak-anak SD Teladan kelas 4. Karena Bunda tahu di Teladan semua anak hebat. Sekian materi yang bisa Bunda sampaikan. Akan lebih baiknya kalau kita berdoa bersama-sama dulu ya. Let's hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bunda tunggu ya karya-karya, jangan lupa diwarnai yang cantik, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.